tujuan dari sponsor. Nah, ini yang disebut project. Kemudian jika apa yang dimaksud dengan operasi? Nah, operasi ini apabila bisnisnya ini, support bisnisnya ini jalan terus setiap hari. Kalau misalnya di pabrik itu produksi, ya kan? Kalau misalnya di IT, kebetulan saya menghandle IT, nah kita sebut operasi ini adalah biasanya setelah pasca go live, gitu. Pasca go live, implementasi pasca go live, kemudian habis pasca go live itu ada garansi, setelah garansi habis, nah itu sudah masuk ke fase operasi. Day by day, jadi sudah digunakan oleh user setiap hari. Nah itu udah lepas dari project, sudah nggak bisa dikatakan project lagi, sudah masuknya operasi. Nah, operasi ini baik project maupun operasi ini harus align dengan strategi perusahaan. Cuman kalau misalnya project itu lebih ke goals perusahaan gitu ya, project ini kan biasanya ada karena perusahaan itu butuh achievement lebih gitu kan, improvement lebih atau achievement lebih. Kalau operasi ini bagaimana kita menjaga cash flow perusahaan, gitu kan ya. Nah, ini yang membedakan antara project sama operasi. Nah, kemudian persamaannya apa? Persamaannya adalah keduanya pasti dilaksanakan oleh person ya yang terlibat atau individual yang terlibat. Kemudian sama-sama punya constraint gitu ya, di sisi resources atau di sisi lainnya. Nah, kemudian keduanya baik project maupun operation itu sama-sama dilaksanakan, di plan, direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol prosesnya. Nah, ini adalah perbedaan dan persamaan dari project management versus operation management. Oke, kita lanjutkan ke project management phase atau fase dari project management. Ini ada 4 besar fase project management. Yang pertama adalah starting, ini kemudian planning dan performing, yang terakhir adalah closing. Nah, kalau kita berbicara mengenai starting project itu harus didasari dari why tadi, dari eksistensi project, dari kenapa project itu ada. Kemudian lanjut ke planning. Ketika planning ini kita mulai mendetailkan atau kita mulai mendeskripsikan apa langkah-langkah yang harus kita jalankan melalui pertanyaan what. Kemudian siapa yang akan perform activity dalam project itu dengan pertanyaan who, gitu kan? Apa, siapa, kemudian kapan gitu. Kapan resources ini harus tersedia. Kalau tadi kita ngomongin nggak cuma siapa aja ya, siapa itu kan nggak cuma siapa yang akan performing. Nah, kalau misalnya kita berbicara when, itu nggak cuma individualnya saja, tapi juga resources yang lain. Kalau kita ngomongin resources itu kan tidak hanya man saja, tidak hanya individual saja, tidak hanya person, tapi juga bisa material sifatnya. Nah, ketika when ini sudah perlu didetailkan. Kapan resources ini harus ready, harus siap untuk memulai aktivitinya. Nah, kemudian how, ya kan? Bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita memproses step by step, dan bagaimana person atau individu ini dia performing project-nya. Ini didefinisikan dengan kata tanya how ini. Nah, di step selanjutnya atau di fase selanjutnya adalah performing. Bagaimana kita mengexecute planning yang sudah dijalankan. Nah, planning dan performing, apalagi planning ya, kita ngomongin planning dulu. Planning dan performing ini bisa sebelum menuju closing itu bisa bolak-balik gitu. Kenapa bisa bolak-balik? Ini tergantung dari how-nya tadi, bagaimana kita di planning tadi gitu kan ya. Nah, ketika kita memilih how ini kita mendefinisikan, proses kerja kita pakai sequential atau waterfall ya, atau kita pakai iterative method gitu ya, kita pakai agile karena ini projectnya sepertinya itu rumit, jadi harus dipecah-pecah ke dalam beberapa iterasi. Nah, planning itu kita jangan bayangin gini, semua planning itu harus fix di awal, enggak. Planning ini sifatnya bisa top down,
bisa bottom up gitu. Kalau kita ngomongin top down itu akan ada namanya istilah progressive elaboratif gitu. Nah, planning ini bisa jadi di awal ini di iterasi pertama itu sifatnya masih high level, terutama apabila informasi yang kita miliki terhadap proyek itu masih sedikit. Nah, ini sifatnya bisa masih high level. Nah, kemudian nanti seiring berjalannya waktu, makanya kita pilih iteratif. Kalau posisinya kita ngeblank sama sekali ya, informasi yang kita terima itu sedikit gitu ya terkait proyek. Nah, itu better kita gunakan iteratif, metode iteratif atau yang kita biasa lebih kenal dengan agile. Gitu. Mohon maaf, apakah bisa di-mute dulu? Mungkin dari host. Oke, terima kasih. Nah, izin saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Oh ya, ini ketika kita ngomongin planning itu tidak berarti semua harus fix di planning di awal gitu. Nah, sifatnya ini bisa iteratif gitu ya, bisa iteratif. Beda ketika kita ngomongin metode kerja kita apabila kita pilih sequential atau waterfall. Nah, ini planning harus clear di awal, bahkan harus disepakati bersama gitu. Karena apa? Karena impact-nya ketika kita memilih, kalau tadi kita dengan metode iterasi itu ada istilah progresif elaboratif. Nah, kalau misalnya kita pakai sekuensial ini nanti ada rolling wave gitu. Jadi kita kembali ke awal, dan ketika kita kembali ke awal dengan metode sekuensial itu effortnya luar biasa lebih besar ya. Jadi istilahnya kita merombak fondasi. Nah, ini makanya how ini sangat penting di planning, karena nanti kita bisa tahu seberapa detail sih kita harus mendeskripsikan, mendefinisikan dari planning. Keluaran dari planning sendiri ada PMP, Project Management Planning Documentation. Nah, Project Management Plan Documentation. Nah, ini penting plan. Jadi kesuksesan suatu project itu tidak di performing justru Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, tapi 70% ketika kita berhasil di planning, kita bisa mendefinisikan planning ini dengan baik, 70% itu kita sudah sukses di project gitu. Nah, performing itu kan just do it gitu kan, hanya menjalankan apa yang ada di planning gitu kan ya. Nah, makanya ketika misalnya di planning ini tidak clear gitu ya, tidak clear atau tidak sesuai dengan goals dari project gitu ya. Nah, ini nanti di performing pasti acak-acakan gitu. Nah, kalau misalnya clear, harus clear gitu kan, harus clear, tapi sifatnya iteratif gimana gitu kan, karena tadi kan di awal disampaikan bahwa ketika metodenya iteratif itu bisa di iterasi 1 masih high level aja gitu kan, kita terima informasinya, feeding infonya kita cuma sedikit nih gitu. Nah, ketika kita ngomongin agile atau iterasi, ini nggak masalah karena kita sama-sama tahu. Namun yang perlu dipastikan bahwa ketika kita memilih langkah kerja atau metode kerja yang sifatnya iteratif atau agile ini, kita sudah harus sama persepsinya dengan stakeholder terkait gitu. Jangan sampai nih ya, project team bilangnya iteratif, cuman dari stakeholder atau sponsor itu mindsetnya masih waterfall gitu. Jadi yang dipegang end date-nya, dan juga result gitu, result. Karena kalau iteratif itu kan mau bagaimanapun ini harus agile ya, setiap ada perubahan harus bagaimana bisa kita fasilitasi begitu. Nah, ketika kita ngomongin agile yang sebenarnya, itu sebenarnya tidak bisa kita megang end date-nya gitu. End date-nya itu bisa selalu berubah sesuai dengan perkembangan atau ya tadi progresif elaboratif tadi, informasi yang kita dapat di iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat. Nah, ini makanya kenapa bergeser ya kebutuhannya dari yang sebelumnya waterfall untuk beberapa tahun terakhir ini kan menjadi agile, karena perubahan itu kadang-kadang sangat signifikan sekali gitu. Ketika kami menjalankan proyek ISDS ya, induction staff
distribution system gitu ya. Jadi salah satu program PLN untuk mengurangi, bukan mengurangi istilahnya ya, cuman mengurangi jadi salah satu program untuk konversi bagaimana tenaga gas yang sebelumnya kita impor nih dialihkan ke tenaga energi listrik gitu ya, melalui program distribusi kompor industri ini. Nah itu karena ini programnya baru, kemudian juga dari stakeholder ya, Kementerian SDM itu perlu diyakinkan juga untuk keberhasilan program ini, itu dinamis sekali gitu. Terkait dengan mekanisme surveinya, terkait dengan jangan masuk ke survei dulu ya, terkait dengan pendefinisian siapa yang berhak menerima program ini gitu ya. Itu hari ini diinformasikan A, besok bisa berubah B gitu. Di hari ini bisa yang masuk dalam program ini hanya pelanggan-pelanggan DTKS, pelanggan-pelanggan tidak mampu daya 450 dan 900 R1T rumah tangga gitu ya. Nah, itu hari ini kita sudah mengerjakan nih, kita sudah sesuaikan di aplikasi. Besok bisa ganti lagi. Oh, kita masukin pelanggan bisnis. Nah, itu mau nggak mau, kalau yang sifatnya dinamis seperti itu, mau nggak mau kita harus adopt cara kerja dengan iteratif mekanismenya. Nah, fase selanjutnya adalah performing ya. Di sini bagaimana kita melaksanakan, menjalankan apa yang sudah di planning. Ketika kita sifatnya iteratif, maka planningnya juga sifatnya iteratif, begitu. Nah, kemudian pada saat di antara planning dan performing ini ada controlling ya. Jadi memang mengukur, controlling ini fungsinya adalah mengukur deviasi. Aktual status seperti apa, plannya seperti apa, ada deviasi tidak, gitu. Nah, selain deviasi, kalau deviasi ini kan nanti kita akan masukkan ke dalam report ya. Nah, kalau misalnya selain deviasi apa? Selain deviasi adalah kita maintain atau manage change gitu. Ketika performing tidak sama dengan planning, itu pasti ada change, muncul change. Nah, change request seperti itu. Nah, change request ini juga skalanya beda-beda. Ada change request yang minor yang sepertinya tidak perlulah ya persetujuan. Kalau misalnya di aplikasi itu hanya merubah label saja atau hanya tak ganti tampilan paging saja, itu tidak perlu kita merubah, kita ada approval gitu. Tapi ada change yang memang harus kita kembalikan ke kalau kita sebut di PM Book itu change control board, ini untuk proses approval-nya. Jadi sebelum dieksekusi, change itu harus didefinisikan. Possible nggak nih change-nya buat diimplementasikan dengan durasi sekian, gitu ya. Durasi sekian, jika tidak possible, maka langkah-langkahnya apa? Itu kita definisikan, kemudian kita kembalikan ke change control board untuk proses approval sebelum bisa dieksekusi. Nah, selanjutnya setelah dari performing ini, langkah terakhir adalah closing ya. Closing ini juga case-nya bisa beberapa case terjadi karena beberapa case, entah itu karena proyeknya memang sudah selesai gitu ya, berhasil deliver produk atau services atau output. Nah, entah itu karena proyeknya di-terminate di tengah-tengah gitu, bisa jadi kan proyek lagi berjalan ternyata udah nggak inline nih sama tujuan perusahaan gitu kan ya. Misalnya Icon kan lagi hits ya, bikin produk baru ya, retail gitu ya, Icon ya. Nah, ketika misalnya ada bundling program terkait dengan program Iconet ini yang coba di-up gitu ya, kemudian ternyata setelah evaluasi beberapa kali, ternyata perkembangannya nggak signifikan, nggak mendongkrak penjualan juga gitu kan ya, malah menimbulkan masalah. Itu kan project terkait dengan bundling aplikasi, bundling something layanan lah, apa saja itu bisa di-cut di tengah-tengah. Nah, itu bisa menjadi sebab juga closing project. Jadi closing ini nggak selalu karena projectnya selesai gitu. Walaupun normalnya sih seperti itu ya, project selesai kita closing. Tapi bisa juga karena case-nya adalah terminate project. Nah, ini adalah fase-fase dari project, mulai dari starting sampai dengan closing. Oke, izin kita lanjut. Izin Bu, masih waktunya tersisa 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Wah, gimana nih Mbak Risna? Masih banyak. Oke, nggak apa-apa, nanti mohon saya diingatkan, nanti jika memang tidak bisa deliver semua, nanti saya share
saja ya materinya, dari teman-teman bisa eksplor lebih jauh untuk bahasannya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Oke, selanjutnya mungkin kita lebih detail untuk fase mulai project ya, starting project. Nah, project ini sebelum mulai, ketika sudah mulai itu tanggung jawabnya ideal yang ada di project manager. Namun sebelum mulai, nah ini project manager tidak punya otorisasi untuk manage project gitu. Nah, otorisasinya project manager ini dimulai dari mana gitu? Otorisasinya project manager ini kita bicaranya point of view-nya di benefit organisasi, enggak harus benefit sih, di organisasi ya, di organisasi. Nah, kalau project pribadi ya mungkin bisa jadi misalnya mandat dari proyek pribadi untuk misalnya kita mau bikin taman gitu ya, mau bikin taman gitu ya, atau kita mau renov rumah gitu ya. Nah, mandatnya dari misalnya kita di assign jadi project manager atau yang istilahnya mandor lah ya sama orang tua. Nah, ketika mandat dari orang tua ke kita itu mau dianggap startingnya project, startingnya dimulainya otorisasinya project manager. Nah, tapi kalau point of view-nya kita kembalikan lagi ke suatu organisasi. Nah, ini otorisasi dari project manager ini mulainya adalah ketika sponsor itu menyampaikan project charter, memberikan project charter kepada project manager. Karena di dalam project charter itu idealnya tertulis nama project manager yang akan menghandle atau yang dipercaya untuk manage project terkait seperti itu. Nah, jadi startingnya otorisasi project manager adalah ketika ada disposisi project charter dari sponsor kepada project manager gitu. Bentuknya bagaimana? Bentuknya disesuaikan dengan behavior dari masing-masing organisasi. Gitu. Nggak harus dalam bentuk dokumen yang baku gitu, nggak. Bisa juga berupa surat tugas atau misalnya bisa juga berupa nota dinas kalau di Icon dan PLN. Nah itu. Kenapa harus ada starting point-nya gitu ya? Karena balik lagi project manager ini tidak bisa jalan sendiri gitu. Karena apapun yang terjadi itu harus ada yang istilahnya apa ya? Harus ada yang bertanggung jawab. Nah, ketika levelnya itu sudah tidak tidak dalam otorisasi project manager lagi, yang bertanggung jawab ini adalah sponsor. Makanya perlu ada batasan yang jelas nih bahwa ini sponsor sudah menyetujui, sponsor sudah memberikan otorisasi dan siap bertanggung jawab jika ada apa-apa gitu ya terkait dengan project team atau dengan aktivitas pengelolaan project, sponsor siap bertanggung jawab. Nah, kemudian di fase starting ini juga sudah harus didefinisikan business case. Kalau sekarang kan saya ini sudah sekarang sebenarnya udah baru saja dapat amanah untuk yang product management ya. Kalau sebelumnya kan saya masih terlibat di project. Kalau sekarang fokusnya lebih ke bagaimana kita create new product gitu ya untuk increase revenue gitu ya. Nah, lebih ke product management ya. Nah, kalau sekarang ini bisnis, nah salah satu tupoksinya adalah create business case ini. Jadi kita hitung tuh, gitu kan. Kita bikin roadmap-nya, roadmap produk. Ketika kita ingin mengembangkan suatu produk, itu kira-kira roadmap-nya mau seperti apa gitu. Rilis plan-nya mau seperti apa. Kemudian biayanya berapa gitu kan. Kemudian balik modalnya kapan itu juga dihitung. Nah, itu tercantum dalam business case ini. Nah, setelah masuk ke bisnis starting project tadi ya, starting project ini selanjutnya adalah fase planning. Yang tadi ya, ini sebenarnya sudah banyak kita bahas di penjelasan sebelumnya ya. Nah, kita harus menentukan apanya, kemudian apa yang harus kita lakukan, siapa yang melakukan, siapa yang harus join dalam project itu. Kemudian kapan resource itu harus tersedia, kapan resource itu harus performing the work itu. Nah, itu kapan? Nah, kemudian asumsi dan constraint-nya kita definisikan. Sama bagaimana proyek ini
akan dijalankan gitu. Kemudian bagaimana proyek ini definisi of done-nya juga harus clear. Bagaimana proyek ini bisa didefinisikan proyek selesai gitu. Selesai proyek itu bisa didefinisikan seperti apa. Nah, ini ada semua, harus tertuang semua, harus didetailkan semua dalam planning fase ini. Balik lagi, planning fase ini bisa dua tadi ya, ketika misalnya iteratif itu bisa bentuknya high level. Nah, tapi ketika waterfall atau sequential itu kita harus pastikan bahwa sudah benar-benar serinci-rincinya sih detail-detailnya. Demikian. Nah, ini juga sudah ya tadi ya, mungkin saya percepat saja. Nah, ini stakeholder juga kita sudah bahas di awal gitu ya. Nah, selanjutnya juga project teams. Nah, mungkin project team ini kan siapa saja yang terlibat dalam project teams ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, project team ini bisa variasinya bisa dari berbagai macam organisasi, gitu kan, lintas organisasi, lintas geografik, gitu kan, bisa dedicated atau part time sifatnya, bahkan bisa virtual. Jika lintas negara itu bisa virtual teams. Jadi nggak harus co-location, nggak harus satu tempat gitu, nggak harus, bisa virtual sifatnya. Nah, kemudian ini tadi kita juga sudah sempat singgung approachment untuk pelaksanaan proyeknya ini ada dua mekanismenya, apakah waterfall atau iteratif. Kalau kita ngomongin waterfall itu berarti ketika ada change itu maka kita planning detailnya harus rolling waves sifatnya. Kenapa? Ya karena kan kita udah definisikan detail di awal gitu kan. Memang sekuensial, ketika ada perubahan di tengah-tengah gimana? Balik lagi ke awal gitu kan. Nah, ketika modelnya iteratif, ini sifatnya bisa lebih ke progresif, elaboratif. Kalau kita ngomongin agile, scrum, kalau di tempat kami pakai scrum ya. Nah, itu ya udah berarti ketika ada perubahan ini kita bawa ke sprint selanjutnya. Nah, ini kemudian kita masuk ke fase performing. How to do the plan, gitu kan ya. Nah, di sini juga tadi sudah saya sampaikan, selain kita mengintegrasikan aktiviti-aktiviti yang sudah tertuang dalam plan, gitu ya, dalam fase plan kita sudah catat, diidentifikasikan di fase plan. Ini kita lihat deviasinya, kemudian kita manage change. Kemudian yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Karena proyek itu 80% isinya adalah komunikasi. Nggak bisa diam-diam aja. Apalagi melibatkan banyak stakeholder, banyak project team yang lintas bidang, lintas organisasi. Itu 80% isinya dari performing project itu adalah komunikasi. Tipe-tipe change request ini ada 3, bisa sifatnya corrective action, preventive action, sama defect repairs. Nah, tadi saya sampaikan change ini bisa ketika impact-nya besar itu harus ada approval. Approval-nya masuk ke mana? Approval-nya masuk ke change control board tadi. Nah, change control board isinya siapa aja? Nah, itu tergantung kesepakatan antar stakeholder. Change control board ini siapa aja? Kalau misalnya project melibatkan 2 organisasi, misalnya Icon dan PLN. Nah, ketika kick off itu ketika planning itu kita tentukan change control board ini siapa aja? Apakah cukup di level VP, Vice President, atau harus masuk ke kontrol EVP, atau kita bikin skalanya gitu. Ketika change-nya ini impact-nya skalanya 0 sampai sekian masuk ke VP, 51 sampai sekian masuk ke EVP, kemudian mungkin di upper 100 itu masuk ke direksi. Nah, ini perlu didefinisikan change control board itu isinya siapa saja. Change control board itu orang ya, maksudnya kumpulan orang-orang. Nah, kemudian kalau kita ngomongin tadi 80% isinya project management itu adalah komunikasi, maka kita harus perhatikan bahwa komunikasi kita dalam project itu harus efektif. Yang pertama harus seringkas mungkin. Kemudian formatnya juga harus betul gitu ya, memberikan informasi yang impact-nya besar gitu ya. Impact-nya bisa, jangan sampai panjang-panjang kita tulis reportnya tapi nggak ada isinya sama sekali gitu. Stakeholder nggak bisa melihat dalam sekali pandang, oh ini posisi proyeknya sampai mana sih. Dan juga pada waktu yang tepat. Ini efektif, poin-poin yang harus diperhatikan untuk perihal komunikasi. Nah, selanjutnya setelah kita performing project, ini ada validate scope ya. Jadi memang kita harus komparasikan antara planning dengan result-nya gitu.
Nanti resultnya apa? Resultnya bisa persetujuan terhadap deliverables, apakah deliverables ini disetujui atau tidak. Kemudian bisa juga impact-nya ke change request, sama yang terakhir adalah dokumentasi update. Nah, selanjutnya closing phase. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan dari closing phase ini tadi kan tadi kan kita sudah singgung sedikit juga ya, bahwa setiap project ini pasti punya lesson learned, punya pembelajaran. Pembelajaran dari project ini sebenarnya harus didokumentasikan. Idealnya harus didokumentasikan sehingga bisa menjadi organisasional aset. Gitu. Kita bisa mengambil pelajaran ketika ada similar project yang akan eksis kembali. Nah, kita bisa mengacu ke lesson learn dari project-project sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian di closing phase ini juga ini ada rilis project team. Jadi project teamnya ini sudah ketika misalnya itu tergantung dari posisi perusahaan ya. Ketika misalnya proses project team ini sifatnya dia ketika nggak ada project balik ke struktur lain, ya udah berarti rilis, ketika rilis udah itu menandakan bahwa sudah dikembalikan ke unit terkait gitu untuk personilnya. Nah, mungkin demikian dulu Mbak Risna yang bisa saya sampaikan pada sesi pagi ini. Mudah-mudahan nggak lewat waktu ya Mbak ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih kepada pemateri webinar. Selanjutnya, agar mungkin pengetahuan kita tidak sampai di sini saja, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para peserta webinar. Silakan bertanya langsung atau melalui kolom komentar, kolom chat. Mungkin sekali lagi untuk peserta webinar yang ingin bertanya, silakan melalui langsung on kamera dan on mic-nya ataupun melalui kolom chat. Baik, terima kasih Saudara Risna. Mungkin masih malu-malu Bu ya, Bu Putut ini. Iya. Mahasiswa kami biasa kayaknya. Baik, Bu Putut, ini kan sangat menarik sekali. Walaupun maaf tadi saya ada sedikit urusan, jadi nggak bisa sepenuhnya. Ini terkait project management fundamental, Bu Putut ya, atau Mbak ya, gitu, seperti itu. Nah, di sini ini kan project management fundamental merupakan salah satu aspek yang nanti bisa menjadi dalam artian proyek kerja lah ya, seperti itu. Atau nanti ke depannya itu kita bisa bagaimana seperti itu. Nah harap di sini yang ingin saya di sini mewakili jurusan. Nah, kira-kira nih apakah semua bagaimana dengan kalau kami misalkan alumni fisika untuk menyiapkan diri seperti itu, mahasiswa fisika saya mewakili seperti itu, mahasiswa fisika kami menyiapkan diri terkait sehingga nanti memiliki kemampuan atau skill terkait dengan project management itu bagaimana seperti itu, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apakah kami bisa mendapatkan istilahnya job di bagian tersebut sehingga peluang kami untuk ke depan itu jauh lebih besar seperti itu. Nah, khususnya bagi mahasiswa kami seperti itu. Mungkin itu terlebih dahulu Bu Putut. Baik, terima kasih Pak Widodo. Nah, mungkin yang perlu dipersiapkan ya Pak ya bagi rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa kita ini bahwa yang tadi saya bilang basic skill dari project management ini sebenarnya adalah komunikasi. Jadi ketika misalnya kita dalam dunia kampus itu kita manfaatkan aktivitas yang ada di kampus Pak, atau organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus itu Pak. Karena kan memang dari organisasi kemahasiswaan itu banyak sekali ya sebenarnya tanpa kita sadari gitu ya. Mungkin udah dilakukan juga sebenarnya oleh adik-adik mahasiswa kita ini kegiatan aktivitas kampus yang inline dengan tujuan atau inline dengan goals atau dengan visi misi kampus Pak. Itu ya, itu membuka peluang. Jadi selain mengasah hard skill, mungkin bidangnya kan fisika ya Pak ya, hard skillnya kan berarti tentang
tentang program studi fisika itu sendiri gitu ya. Nanti kan ketika di luar, ketika bekerja itu bisa jadi tidak lepas kalau kita kan ngomongin proyek itu kan selalu identiknya sama konstruksi ya Pak ya, IT, tapi kan sebenarnya nggak melulu selalu tentang itu ya Pak ya. Nah, maksudnya di dunia fisika pun, di luar pun itu pasti ada proyek terkait dengan hal itu. Nah, bagaimana mempersiapkan dirinya itu tadi, selain mengasah hard skill atau bidang keilmuan sesuai background kita sendiri, ya itu kita banyak terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, sehingga nantinya memang kita terbiasa gitu Pak, terbiasa untuk bagaimana berkomunikasi. Karena kan biasanya juga organisasi kemahasiswaan itu kan anggotanya bisa lintas apa ya, lintas prodi itu juga bisa kan. Nah, itu mungkin Pak saran dari saya Pak Widodo. Baik, terima kasih Bu Putut yang telah sharing informasi dan ya pengetahuan lah ya seperti itu di dunia kerja ya untuk mahasiswa kami. Ya mungkin silahkan adik-adik mahasiswa nggak usah sungkan. Lingga silahkan digali saja. Saya kembalikan kepada saudara Risna. Silahkan Risna, dipandu Risna. Ya, mungkin sekali lagi buat peserta yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun melalui kolom chat. Nah, ini Bu, saya sendiri nih yang mau tanya. Kepo juga. Mau tanya, apakah bisa nih Project Icon itu melibatkan mahasiswa gitu, seperti jurusan kami lah fisika. Nah, bisa nggak kami ikut bergabung dalam proyeknya? Setidaknya dari situ juga kami memiliki kemampuan dan pengalaman yang mungkin bisa untuk di masa depan gitu, Bu. Terima kasih. Ya, sangat-sangat terbuka peluang. Nanti mungkin Mas Desmond nih yang kan kalau kita kan interfacing-nya dengan teman-teman di Bangka Belitung kan ada Mas Desmond ya, kemudian ada Mas siapa lagi nih, ada Mas Tony ya. Nanti ketika kita memang ada program yang opportunity-nya itu bisa kita kerjasamakan dengan UBB, itu pasti sangat terbuka peluang sekali Mbak Risna. Jadi sebagai bahan pembelajaran sebelum masuk ke dunia kerja ya. Kalau boleh tahu ini yang hadir di sini ini sekarang tingkat berapa ya rata-rata? Rata-rata angkatan 2022, 21 sama 20 sama 19. Oke. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ya. Insya Allah nanti kita dengan Mas Desmond, dengan kalau misalnya kalau kebetulan saya spesifiknya di IT. Kalau IT kan ke fisika mungkin gap-nya jauh sekali ya Pak ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita ada proyek-proyek yang sifatnya general, yang common gitu bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa yang ada di UBB seperti itu. Ya, Bu Putut gini, menyambung dari pertanyaan mahasiswa kami tadi, Risna. Jadi kan di dunia kampus sekarang kurikulumnya di semester 5 bahkan di UBB itu sudah diperbolehkan untuk mengambil MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bu Putut, seperti itu. Jadi ada kegiatan mahasiswa itu boleh magang atau ya di luar. Jadi salah satu training awal sebelum mahasiswa itu seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi mungkin nanti selepas ini ya masih terjalin komunikasi, barangkali ada mahasiswa kami untuk melakukan magang di ini Bu, di tempat di cabangnya Bangka Belitung Bu, seperti bisa itu. Pak, boleh sekali Pak. Mudah-mudahan bisa berlanjut insya Allah ya Pak ya. Iya, Bekerja sama dengan UBB juga, dengan Icon. Baik Bu. Ya mungkin nanti inilah Bu, yang di cabang itu nanti bisa kita komunikasi siapa yang bisa saya ini. Ya. Gitu. Ya. Baik Bu, ini ada pertanyaan pribadi, pertanyaan melalui kolom chat. Saya itu izin bertanya, perkenalkan nama saya Heni Purnawati, angkatan 2019, ingin bertanya apakah proyek yang sudah kita kerjakan
sudah mencapai tujuannya, tapi ingin kita ulang kembali karena kemungkinan ada ketimpangan atau tidak kesesuaian prosedur, Bu. Terima kasih. Oke, jadi proyeknya sudah selesai, kemudian mau diulang lagi, gitu ya. Nah, kalau misalnya goals-nya yang awal sudah tercapai, berarti kita bikin lagi aja proyek baru. Berarti dimulai dari planning awal lagi. Itu. Apakah sudah menjawab? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo nih, mana ya tadi yang bertanya? Kalau boleh, open cam. Oke, mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi? Izin Bu, Ya, izin bertanya. silakan. Ya, silakan Mbak Lingga. Nama Lingga Mustika, apa jurusan fisika dari angkatan 22. Apa hal terpenting yang harus dilakukan seorang project manajemen dalam fisika, Bu? Oke, sebenarnya nggak cuma dalam fisika saja ya, mungkin ini lebih general. Sebenarnya project manager itu dia kenapa perannya sangat penting karena dia itu bridging, Mbak. Jadi posisinya itu di tengah-tengah. Posisinya ke tengah-tengah, bagaimana berkomunikasi dengan project team, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan stakeholder dan sponsor yang notabene itu biasanya kalau di dalam dunia kerja itu apa ya, senior leader lah ya, senior manajemen. Nah itu makanya posisinya itu memang strategis banget. Jadi bagaimana dari peran paling penting adalah bagaimana menyesuaikan style komunikasi gitu. Kita berbicara dengan tim, dengan kita berbicara ke manajemen itu pasti caranya beda ya. Nah mungkin nanti kalau misalnya di sini di dalam dunia kampus itu ketika kita didapuk gitu ya, dipilih menjadi ketua organisasi atau ketua pelaksanaan proyek gitu ya, misalnya ada suatu aktivitas kampus, mungkin kegiatan Ramadan atau apa gitu ya. Kita bagaimana kita bisa menyesuaikan style komunikasi kita ketika kita berbicara dengan tim yang terlibat dengan kita melaporkan hal ini ke pihak dosen yang menjadi penanggung jawab atau dalam kaitannya dengan ini perannya sebagai sponsor ya, seperti itu Mbak. Paling penting adalah bagaimana kita bisa bisa mengkomunikasikan itu ya, bisa mengkomunikasikan dengan benar, mengkomunikasikan dengan tepat. Dengan tepat itu kita tahu kapan kita harus menyampaikan, kemudian kita tahu bagaimana kita harus berbicara dengan siapa. Seperti itu Mbak Linda. Yang paling utama dari project manager. Yang pengalaman saya selama ini yang paling terpenting dari pengalaman project itu adalah komunikasi. Permisi Bu, tanya lagi soal. Boleh, silakan Mbak Lingga. Misalnya kan, Lingga kan mau ikut organisasi project manajemen ini kan Bu, Ya. Tetapi Lingga itu kayak malu gitu sama kakak katingnya. Jadi bagaimana Bu? Oh, Misalnya Bu. Iya, ya. Mungkin kalau misalnya malu berarti pelan-pelan saja ya Lingga ya kita, karena kan kita juga mungkin malu itu karena belum terbiasa gitu ya, jarang berkomunikasi juga kan, jarang ketemu, jarang berinteraksi. Nah mungkin step by step gitu ya, mungkin kalau misalnya memang ada kesempatan untuk berinteraksi atau kesempatan untuk bekerja sama dengan kakak tingkat yang dimaksud gitu ya, kita dimulai saja gitu, karena kan kita belum tahu hasilnya ketika kita tidak berani untuk memulai gitu ya Mbak Lingga. Jadi tapi pelan-pelan saja, karena kalau misalnya jadi step by step gitu, pelan-pelan saja kita coba perkuat interaksi dengan mereka. Mungkin saran dari saya begitu Mbak Lingga. Karena saya juga waktu di kampus tuh kebetulan juga alhamdulillahnya lumayan aktif gitu ya. Jadi memang kami juga kan berafiliasi, kebetulan BEM kami juga berafiliasi dengan BEM Seluruh Indonesia. Kemudian waktu itu pada zaman saya ya, kalau sekarang saya nggak tahu juga ya. Nah itu kan ada FSLDK nasional juga begitu, ketika misalnya memang ikut LDK di kampus. Nah itu kan nggak cuma satu angkatan saja kan, kita interaksinya juga dengan adik tingkat maupun kakak tingkat. Nah kalau sekarang mungkin sudah nggak mengikuti tren juga sih Mbak Lingga sebenarnya. Jadi tidak paham dunia kampus seperti apa gitu ya. Cuman mungkin harusnya masih nggak jauh berbeda lah ya. Seperti itu.
Ya, Ya, makasih Bu. mungkin banyak-banyak aja berinteraksi, mulai mencoba gitu Mbak. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Atau misalnya bisa ikut organisasi yang lintas kampus juga ya, biar lebih memperbanyak network gitu kan. Misalnya ada organisasi khusus fisika begitu, yang ini kalau kami kan mungkin IT atau misalnya organisasi kemahasiswaan lain gitu, yang memang anggotanya tidak hanya di kampus tertentu saja gitu ya. Nah, kalau dulu pada zaman saya itu banyak juga sih harusnya ya. Salah satu yang saya ikuti itu ada kami gitu, itu juga waktu itu pada saat saya kuliah ya anggotanya tidak hanya dari kampus saya tapi dari kampus lain juga seperti itu sih. Mungkin bisa dicoba sama Mbak Linda. Baik Bu, terima kasih. Mungkin tadi pertanyaan terakhir kita. Selanjutnya Baik, demikianlah webinar kita hari ini. Tapi sebelum menutup webinar ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari hari ini. Yang pertama, project manajemen fundamental atau dasar-dasar dari project manajemen. Yang pertama, kita harus mempunyai goals atau tujuan yang harus clear. Yang kedua, kita harus memiliki awalan dan akhiran. Yang ketiga, project biasanya terdiri dari satu orang, banyak orang, atau beberapa dari orang yang memiliki latar belakang atau lintas minat yang berbeda. Yang terakhir, suatu project akan menghasilkan unit atau produk dan lain-lainnya. Nah, project management body of knowledge bisa mengidentifikasikan proses yang diperlukan dalam project atau sebagai panduannya. Project management juga memiliki perbedaan dengan operation management. Kalau project management sementara menghasilkan unit, memiliki strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan operasi manajemen dilakukan setiap hari. Selanjutnya, yaitu acara terakhir itu sesi foto. Untuk para peserta silakan meng-on-kan kameranya terlebih dahulu karena kita akan memulai sesi foto. Oke, ada 2 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Oke. Baiklah, akhirnya kita telah sampai di acara webinar hari ini. Terima kasih kepada para pemateri,